Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibgazam Story. Oke, kali ini aku mau berbagi ilmu tentang menyopir mobil, ya, mengemudi mobil bagi orang yang tidak bisa nyopir atau belum pernah nyopir, belum pernah memiliki kegiatan untuk nyopir. Nah, kali ini aku mau berbagi kepada Mbak Mubalikat. Mubalikat itu adalah orang ya, dia itu memiliki ilmu agama dan dia ditugaskan di tempat-tempat yang sekiranya dibutuhkan oleh jamaah-jamaah ya, dan di situ Mbak Mubalikatnya hidup di rumah saya ya. Bertempat di rumah saya, dia masih ada di kamar, masih siap-siap. Nah, kali ini aku mau review dia buatkan dia memberikan pelajaran tentang mobil ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel aku Ibgazam Story dan like, komen, dan share ya jika ini membuat kalian bermanfaat, bisa mengajari lainnya tutorial untuk cara menyetir mobil. Terus kali ini aku mau memberikan konten yang bermanfaat banget ya. Jangan sampai manusia lahir diciptakan di bumi itu tidak beruntung, atau maksudnya adalah tidak berbagi kepada sesama yang lain. Belum pergi, kita matikan lampu dulu.
Udah sampai guys di tempat latihan nyetir mobil. Kita sudah di lapangan ya, sudah sampai. Kira-kira dari rumah ke lapangan itu sekitaran 13 menit. Nah, 13 menit. Terus ini kita dimulai aja. Mbak Imah siap? Siap? Siap. Ya. Semoga nanti Mbak Imah bisa nyetir sendiri ya. Nanti di tugasan bisa nyetir sendiri, nyetir mobil. Nanti di rumah Lampung juga bisa nyetir sendiri. Majuin. Nah, kita kasih dasar-dasarannya dulu aja ya. Oke. Mbak Imah, ajaran pertama kita harus mengenali panel-panel dari mobil ya. Nah, yang pertama saya ajarkan itu harus siap kuncinya dulu. Nah, kunci itu harus dimasukin ke sini. Ya, kuncinya itu dimasukin ke sini. Mungkin pertama kali itu kunci, itu ada tulisannya di sini ya, lock, ACC, on dan start ya. Nah, pertama-tama kita itu membuka dulu dengan masukin ke dalam lubang kuncinya ya. Setelah itu kita di ACC. Maksudnya ACC itu adalah untuk permulaan mobil ini mau diaktifkan. Nah, di sini ada on. Itu panelnya sudah hidup semua ya, teman-teman. Ya Mbak Imah ya. Di sini panelnya sudah hidup semua. Ini kita bisa dengerin musik ya. Kita bisa dengerin musik. Tapi mesinnya belum hidup, Mbak. Ya, tapi mesinnya belum hidup. Kita juga sudah bisa belok kiri, pokoknya mengaktifkan panel di dalam mobil. Seperti nih, lihat dulu. Ini semuanya sudah terfungsi ya. Nah, di dalam on ini mobil sudah aktif. Cuman mesinnya belum aktif ya. Setelah itu kita start. Bagaimana cara startnya? Kita ditahan dulu, kita tarik ke kanan, geser ke kanan dan ditahan sampai mesinnya hidup. Jangan sampai mesinnya sudah hidup tapi ini masih ditahan, itu jangan. Caranya gini, ngerem gitu sudah langsung bisa dilepaskan. Setelah itu jangan lupa kalau mau manasin itu nyalain mesinnya dulu, pintunya ini dibuka. Nah, ini buka sedikit aja untuk memberikan sirkulasi udara masuk ya. Pastikan kita kalau mau mengendarai mobil terus kita itu memanaskan mobil, jangan kita masuk ke dalam mobil. Kita ada di dalam mobil Mbak Imah ya, jangan sampai kita itu lupa dengan panel-panelnya ini ya. Kita lihat dulu. Kalau ini mobil Calya ya, mobil Calya itu sangat gampang banget. Pasti biasanya itu sama. Ini tujuannya untuk menutup ya, menutup dan membuka. Dan di sini adalah jendela, ya. Jendela untuk atas ya. Oh, aku munggahkan. Nah, ini yang kanan, kiri, dan sebagainya kita harus hafal ya, Mbak Imah ya. Terus di sini itu menutup, mengunci. Tujuannya apa? Anak kecil kalau duduk di belakang atau di samping pokoknya nggak perlu mainan ini. Kalau dipencet-pencet kayak gini itu tetap nggak bisa. Karena apa? Sudah di setel dalam sopir. Nah, kalau ini nggak diaktifkan, otomatis anak kecil nanti bukain terus gini-gini nggak begini. Terus ini adalah untuk kaca ya, kaca spion ya. Ini kanan dan kiri ya. Ini mirrornya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita agak kemiringan kita bisa nyetel ini. Dan ini AC, semuanya dashboardnya. Dan kenali ya, di sini yang pertama itu adalah kopling, yang kedua adalah rem, yang ketiga adalah gas ya. Dihafalin ya Mbak Imah ya. Ini rem, ini kopling, ini rem dan ini gas ya. Terus ini tuas kap mobil, kap mesin ya, kap mesin. Dan ini di sini, ini adalah untuk bensinnya, ya, bensin. Terus di sini Mbak Imah, di sini ya, ini untuk bel. Mungkin semua orang pasti tahu kalau ini tempatnya bel, ya. Dan di sini, nah di sini ya,
ada panel banyak banget. Panelnya adalah ketika kita menurunkan tuasnya ke bawah, maka otomatis kita itu adalah mau belok ke kanan. Setelah kita sudah belok, pastikan sudah balik sendiri. Nggak perlu kita bolak-balikin kayak gini, nggak perlu. Kalau mau ke belok ke kiri, kita belok ke langsung gini aja. Nah, ya kan? Enak kan? Nanti kalau sudah belok terus kita lurus sendiri, ini akan mati sendiri. Nah, terus untuk penerangan, biasanya kalau kita itu mau pergi malam hari, biasanya kita kan harus menyalakan lampu ya, lampu depan. Nah, ini lampu kota, ini lampu jauh ya. Nah, ini matiin. Terus di sini AC Mbak Ima ya, ini mobil kalian cepet banget, gampang. Nah, ini AC-nya. Pastikan kalau mobil berhenti, AC-nya langsung dimatikan ya Mbak Ima ya. Jangan sampai dalam kondisi hidup AC-nya mobilnya mati. Pasti habisin aki. Ya, terus ini adalah rem tangan ya. Di sini rem tangan. Kalau naik ini berarti kita ngerem tangan, mobil nggak bisa gerak ya. Gunanya ini apa? Untuk tanjakan dan turunan ya. Nah, nanti saya ajari. Terus di sini ada panel lagi. Nah, panelnya adalah ketika kita mau mau ke bawah, maka ini akan gerak. Ini wiper ya. Nah, kalau wipernya mau kencang, berarti kita turunnya 1 kali, 2 kali. Ini sedang, ini yang cepat. Untuk apa? Untuk hujan deras ya, hujan deras ya. Nah, ini mati. Difahami ya? 1 kali, 2 kali, 3 kali ada kayak hujan sedang, kita nggak perlu pakai yang kencang banget. Kalau hujannya deras harus pakai yang lebih kencang lagi. Karena tujuannya apa? Kaca ini kalau nggak di wiper, nanti hujannya akan menutupi seluruh kaca ya. Dan pastikan kalau hujan itu AC-nya harus nyala ya. Karena apa? Ini di sini ada tempat penyerapan AC ya, penyerapan udara untuk dinginin kaca. Bagaimana agarnya? Agar tidak mengembun. Nah, kalau mengembun posisi hujan pasti akan menutupi seluruh kaca. Walaupun kita di wiper, dipakai wiper, tetap akan tutup. Karena apa? Nanti akan ngembun. Kalau kita gini-gini kan akan baru bisa buka. Nah, kalau pakai AC itu semuanya akan teratasi, akan ditutup sama AC, akan dibersihkan sama AC. Gitu ya. Terus di sini di depan, di depan ini. Nah, di belakang itu ada wiper untuk belakang. Kita tujuannya apa? Ketika hujan ya, pasti kan kita nggak bisa lihat depan dan belakang. Anak nangis. Nah, terus di belakang itu kan kita bisa dari sini pojok ini, pojok. Nah, kenceng. Oke, gampang. Ketika kita sudah mesinnya sudah hidup, AC-nya sudah hidup biar nggak kepanasan, kita persiapan lepas rem tangannya. Udah, masukkan gigi 1 ya. Langkah kedua untuk berjalan itu adalah koplingnya, itu jangan langsung dibuka penuh ya, jangan langsung dibuka penuh. Kita buka pelan-pelan aja, santai, wolos sampai mobilnya jalan ya, sampai mobilnya jalan ya. Tuh. Dan kita ikuti. Kalau kita merasa jalannya kok kita belok atau apa, kita harus jalan sendiri, ya kan? Kita jalan. Ini tanpa gas ya Mbak Ima ya. Ini setengah kopling ya, setengah kopling. Nah, setengah kopling nih ya kan? Setengah kopling dan ini sudah jalan. Nah, kita nikmati aja setengah kopling aja, kita jalan. Ya, ini pembelajaran utama itu kita main kopling dulu, jangan main gas ya. Terus
Ini tahan dulu aja Mbak sampai kita jalan. Ini biasanya digunakan pada saat di perumahan-perumahan, ada anak kecil banyak ya kan. Nah sehingga kita itu nggak perlu pakai gas, kita pakai kopling aja jalannya, sambil kita sesuaikan dengan setir kita. Nanti kita ajarkan bagaimana caranya menyetir dengan baik, maksudnya untuk memegang setir. Nah seperti ini. Kalau jalannya belok ya harus belok, jangan lurus terus. Kalau jalannya lurus jangan dibelok-belokin ya. Nah ini posisi jalannya kan belok, aku juga harus belok. Nah sesuai dengan kemampuan lah, sesuai dengan kita sendiri. Nah ini kan, nah rasanya kalau sudah normal, kita normalkan setir kita, sesuaikan dengan jalan ya. Ini nggak perlu terlalu diginiin, nggak perlu ya, nggak perlu diginiin, tapi kita sesuaikan dengan jalannya. Kalau misalkan jalannya terlalu nikung banget, ya udah kita putar lagi. Nah itu, nah ini satu kopling ya Mbak Imah ya, satu kopling, pelajaran satu kopling. Nah siap Mbak Imah? Insyaallah. Insyaallah. Ya ini ya. Bagi bapak ibu yang memiliki mubalighah di rumah, itu jangan dianggurin, dikasih pembelajaran tentang cara nyopir. Nah suatu saat nanti kan berguna juga buat kita. Misalkan dalam waktu dekat belajar mobil itu cepat kok, hasilnya cepat. Kalau kita ajarin terus, pasti kita akan bisa menuai hasil. Yaitu apa? Ketika kita capek, contoh kita lagi jalan-jalan capek, kan ada mbak mubalighahnya yang gantiin gitu. Jadi saling berbagi ya, saling berbagi. Kita memberikan ilmu dan mbak mubalighahnya juga membantu kita meringankan beban kita. Yaitu apa? Ketika kita jalan-jalan, ya mbak mubalighahnya jangan naik mobil itu aja, tapi ya bantu untuk nyopirin, kan enak, menyenangkan ya kan. Karena nyetir mobil itu menyenangkan ya, menyenangkan banget gitu. Jangan sampai kita itu malah yang nyetirin sendiri. Kita berbagi ilmu, karena apa? Ilmu itu bermanfaat. Nanti misalkan sekarang ini kita belajari mobil untuk mbak mubalighah atau mas mubalighnya ya. Terus nanti pada saat dia pulang ke tempatnya masing-masing, dia sudah mendapatkan ilmu menyetir. Selain dari ilmu Quran hadis, kita juga harus bisa memberikan ilmu duniawi, yaitu bisa menyetir, berdagang dan sebagainya. Lah kalau kita bisa nyetir mobil, kalau nanti kita pulang, maksudnya mbak mubalighahnya pulang, itu sudah punya skill untuk nyetir ya. Ya ini kesibukan untuk mbak mubalighahnya, agar bisa nanti di Lampung itu ketika punya mobil langsung bisa nyetir, terus bisa berdagang. Nanti bisa, oh iya saya punya keahlian nyopir gitu dari tempat tugasan. Jadi pergunakan waktunya untuk mempelajari mubalighahnya. Nah untuk mbak mubalighahnya ya harus bisa mencari skill di dalam tugasan. Jangan sampai di dalam tugasan itu cuma ngajar terus sampai stres ya, mikirin mau apa saja gitu ya. Ya kita harus refreshing di saat hari-hari libur atau apalah yang sekiranya bermanfaat bagi kita sendiri, itu dicari. Nah sekarang coba mbak, kaki kananmu jangan dikopling, jangan main kopling. Coba kaki kananmu itu megang gas, ngegas dikit-dikit, pelan-pelan aja, kekencangan. Jadi rata-rata itu sampai 2 rpm ya, tidak di angka 2 ya. Ya coba, nah pelan-pelan aja. Iya itu udah kecil banget, pokoknya jangan sampai gini. Nanti kalau gitu langsung seketika nanti kalau kekencangan, nah otomatis. Nah sekarang kopling penuh 1, kopling penuh 1, gigi 1, jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Dan coba mbak rasain gasnya sedikit aja, gas
jangan ingok-ingok. Mbak Ima, rasain dengan kakinya, bukan dengan matanya. Gas, koplingnya kayak gitu. Enggak, jangan, pelan-pelan dikit aja. Nah, kan kerasa banget nih. Nah, lepas gasnya. Nah, enak kan? Ini ya gigi satu. Gigi satu pakai gas, ditambah gas. Kalau lepas koplingnya dilepas. Kalau sudah ngegas, koplingnya dilepas itu mesin nggak mati. Coba pelan-pelan aja gasnya, jangan kenceng-kenceng. Nanti ini. Nggak apa-apa, itu sesuai dengan kakimu aja. Nah, pas pada saat lurus aja, belok kanan. Ya. Nah, sekarang Mbak Ima lepas koplingnya dan gas. Gas, pelan-pelan aja gasnya, dirasain. Gasnya dirasain. Enak kan? Enak kan? Nah, nanti bayar ya. Kok judat-judat? Iya, karena gigi satu, Mbak. Judat-judat karena gigi satu. Makanya jangan gasnya kenceng. Kalau gasnya kekencengan, Mbak Ima bisa nambahin koplingnya setengah biar normal gas-gasannya ya. Terus Mbak Ima kalau jundat-jundat, Mbak Ima kan sudah paham kopling 2. Sekarang ketika Mbak Ima masuk ke gigi 1, terus dilepas koplingnya lalu digas seperti ini, kan jundat-jundat. Nah, dipelanin dulu langsung ditambahin gigi 2. Jadi ketika Mbak Ima jundat-jundat itu, Mbak Ima kaki kirinya langsung kopling 2 digas dulu ini. Digas, terus habis itu kopling penuh terus 2. Nah, kopling dibuka, gasnya dibuka. Koplingnya dibuka, gasnya dihidupin. Nah, gasnya. Nah, enak kan? Ini gigi 2 Mbak Ima, pelan aja gasnya. Nggak usah terlalu kenceng. Nah, kalau kekencengan Mbak Ima rem pelan-pelan aja ya. Sambil dikopling setengah karena posisinya Mbak Ima ini masih di dalam kilometer 20 ke bawah. Karena apa? Kalau kilometer di bawah 20 atau 10, Mbak Ima cepet mesinnya mati gitu. Jadi ditahan dengan cara kopling itu biar mesin tidak mati. Ingat ya. Nah, kalau udah gini koplingnya dilepas Mbak Ima. Jadi Mbak Ima jangan ngopling terus. Posisi Mbak Ima ngegas, Mbak Ima lepas koplingnya. Nah, kalau kekencengan Mbak Ima direm bentar, pelan-pelan aja. Mbak Ima kaki kiri posisikan hanya untuk koplingan aja ya. Jadi Mbak Ima posisi ngegas itu Mbak Ima lepas dulu, untuk ngerem itu nggak bakalan mati, tapi posisi kiri langsung mengambil posisi ngopling ya. Nah gitu. Jadi ngegas kekencangan nih. Terus Mbak Ima rem. Lah remnya pakai kaki mana? Pakai kaki kanan. Jadi kaki kanan itu fungsinya untuk rem dan gas. Ini sering banget orang-orang itu salah. Karena gugup, karena dia takut ini gimana, akhirnya apa? Dia mau neken rem, dia malah ngegas, akhirnya bisa nabrak apa-apa ya. Kejadian kan banyak sekali, mau ngerem kok malah ternyata ngegas. Nah akhirnya nabrak trotoar dan sebagainya. Itu karena dia belum bisa mengontrol pikirannya ya. Kaki kiri tujuannya untuk kopling aja, tugasnya untuk kopling. Kaki kanan untuk rem dan gas. Nah ketika gasnya dihidupkan kekencengan, maka kaki kiri merespon kopling penuh dan direm pelan-pelan gitu ya. Paham ya? Nah coba ini. Terus edukasi yang ketiga, ketika Mbak setiap belok harus menekan tombol sen. Sennya itu dibawain aja, maksudnya ke bawah. Nah, ke bawah. Kalau kanan itu ke bawah, kalau kiri ke
atas. Pinter no. Belum belok Mbak Ima, tunggu aja dulu. Belok.